Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 12 IPS, kita berjumpa lagi nih. Kita berjumpa lagi di pertemuan pertama sosiologi kelas 12 IPS ya. Kebetulan Bapak akan menemani kalian selama 1 tahun ke depan di akhir penutup penghujung kalian belajar di SMA ITB Ilmu Palembang. Tepatnya ketika kalian sekarang menginjakan kaki di kelas 12 IPS. Perlu kalian ketahui ya, sekarang umur kalian di bangku SMA itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi juga nanti kalian akan menginjak ataupun merasakan atmosfer bangku kuliah. Disitulah nanti kalian akan mulai belajar hal-hal baru ya. Oke, untuk saat ini langsung saja kita awali materi sosiologi di pertemuan pertama ini, yaitu perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Rising Hopper ya. Pak Septian 01. Let's pray together. Fresh start. Baik, sekarang kita mulai masuk ke perubahan sosial ya nak ya. Oke, tampak ya PPT Bapak di sini. Oke, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu menganalisis perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial tersebut. Oke, perlu kita ketahui nak ya. Pada dasarnya perubahan sosial tersebut adalah pergeseran. Ibarat bergesernya nilai, norma, sikap, ataupun pola dalam masyarakat itu sendiri. Sistem sosial biasanya menandai perubahan ini. Dari beberapa hal tadi yang sudah tidak berjalan sesuai porsinya. Nilai-nilai yang dulunya, misalnya dulu guru-guru itu sangat dihormati, hingga ketika guru itu berjalan di jalan yang kosong, tidak ada berani siswa yang untuk mendekati guru tersebut. Namun pada saat ini pergeseran nilai itu seringkali terjadi. Ada siswa yang memukul murid, ada siswa yang memukul gurunya, ada pun siswa yang bahkan bisa membunuh guru-guru mereka. Nah, ini termasuk perubahan sosial. Dari mana perubahan nilai sosial tersebut dapat terjadi? Bisa dari tontonan-tontonan mereka yang merusak akal dari anak-anak peserta didik tersebut. Tentunya kita harus senantiasa menjaga diri, menjaga adab terhadap orang tua ataupun dengan orang-orang tua yang lain ya. Pergeseran norma aturan ya, sering kita ketahui kalau norma itu aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya peraturannya jangan berboncengan 2 orang saja, tapi malah terjadinya di lapangan itu sering ada anak-anak yang berboncengan 4 orang, 3 orang, bahkan tidak memakai helm. Padahal sudah ada di peraturannya bahwasanya 2 orang itu untuk maksimal mengendarai motor, kemudian membawa SIM, mempunyai STNK, dan sudah genap umurnya itu 18 tahun. Masya Allah. Nah, tapi sering kali terjadi itu pergeseran norma tersebut mengakibatkan banyak anak-anak yang melanggar tersebut. Tidak berhelm, bonceng tigo, kemudian
ndak bawa SIM, ndak bawa STNK, ketemu polisi, aduh, nangis dia, nangis darah, nelpon wong tuanya. Nah, itu jangan sampai terjadi dengan kalian sekalian ya, anak-anak SMA ITB ini Palembang. Oke, lanjut. Dapat terjadi akibat perubahan kondisi geografi. Oke, ini pelajaran geografi. Sangkut pautnya sangat erat ketika sosiologi berjumpa dengan geografi ya. Perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Oke, misalnya contoh sekarang perubahan atmosfer dari masyarakat kita ya. Misalnya kita sudah masuk musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, di mana ketika peralihan tersebut banyak terjadi kelangkaan pangan ketika musim kering nanti. Semoga itu tidak terjadi ya. Nah, kemudian bagaimana mensiasati tersebut? Mensiasati, aduh maaf terpeleset ya Bapak. Mensiasati hal tersebut, contohnya dengan mencadangkan pangan, ya, cadangkan pangan dimasukkan ke dalam gudang dan disimpan dengan rapi. Nanti ketika yang sedang ditanam itu rusak, cadangan pangannya masih ada. Oke. Langsung saja kita masuk ke contoh studi kasus. Nah, perubahan sosial melekat pada masyarakat dengan kebudayaannya karena alasan-alasan berikut ini. Kenapa? Satu, menghadapi masalah-masalah baru. Nah, contohnya kita yang sekarang kita temui yaitu masalah baru ya, COVID-19. Waduh. Oke, akibat dari menghadapi masalah baru ini, COVID-19, kita belajar di rumah ya. Tidak apa-apa. Karena belajar tuh menurut Bapak dimanapun, kapanpun, dan bisa sesuka hati kita, asal kita mau ada niat dari dalam hati kita untuk belajar ya. Oke, ini contohnya kondisi kita saat ini dan kondisi Bapak saat ini yang mengajar kalian membuat video ini dalam bentuk PPT yang berkolaborasi dengan Bandicap ini ya. Oke, kemudian ketergantungan pada hubungan antar pewaris kebudayaan. Contohnya dulu kita ambil studi kasus pempek. Nah, pempek dulu layaknya seperti ini ya. Nah, kita lihat. Tapi dengan seiring generasi-generasi baru yang bermunculan, tentu ada pemberi ide-ide baru. Tetap konsepnya konsep pempek, namun dengan generasi yang baru ini melahirkan suatu ide baru, yaitu pempek warna-warni ini. Masya Allah, sudah pernah nyobanya belum? Belum ya? Masya Allah, nanti coba kita cari ya. Nah, yang belum ini ada pempek saset, cari dulu ya pempek saset. Nah, oke. Kemudian lingkungan yang berubah. Sungguh lingkungan kita sekarang sudah berubah ya nak ya. Jangan kita anggap seperti yang lalu. 2019, satu tahun yang lalu, tepat satu tahun yang lalu, kita merasakan belajar di sekolah ya. Ini momen-momen kita belajar di sekolah ya, sambil praktek melakukan percobaan gunung meletus. Ya, ini momen-momennya sungguh Bapak rindu momen ketika kita belajar di dalam kelas ya. Insya Allah itu akan segera terjadi ya dalam waktu dekat ini. Insya Allah kalau ada perubahan dari pemerintah pusat. Nah, ketika COVID ini melanda, lingkungan kita 360 derajatnya berubah. Orang-orang bekerja di rumah. Rumah sakit pada kewalahan menangani pasien. Yang biasanya pasiennya tidak begitu banyak, sekarang sudah makin banyak karena ya terkena COVID, paparan COVID-19 itu semakin hari semakin banyak di Indonesia. Semoga kita berharap COVID ini akan baik. Kita lanjutkan nak ya. Oke, kecenderungan masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini ya. Ada 8 faktor ya nak ya.
Pertama, itu faktor di mana rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang saat ini. Kita ketahui ya, kita senantiasa tidak puas dengan keadaan yang sekarang. Keadaan di mana kita merasakan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita merasa tidak puas. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu ingin lebih. Itulah hakikat manusia. Tapi dengan adanya agama, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Tetap kita bersyukur dalam situasi ini kita masih bisa bertahan dengan baik. Ada jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak membutuhkan bantuan kita, dan itulah kita harus membantu mereka satu sama lain. Kemudian timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Contohnya ketika pandemi ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk melakukan uji coba vaksin untuk menyembuhkan masyarakat kita yang terkena terkena penyakit COVID-19 ini. Ada juga ketika orang yang terdampak pandemi ini, mereka yang tidak terdampak membantu orang yang terdampak. Contohnya membagikan sembako, masker, kemudian hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, timbulnya ingin mengadakan perbaikan rasa pengen cepat-cepat berakhir pandemi ini. Siapa yang tidak pengen ini? Bapak juga dan kalian semua dan seluruh masyarakat di dunia itu semua ingin melakukan perbaikan pandemi ini. Kemudian kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Contohnya kalau kita merasa ada kekurangan, misalnya kita dulunya tidak pernah sholat duha, sekarang ketika kita masuk Bina Ilmi kita sudah bisa sholat duha dan tilawah pagi. Masya Allah, itu ada perubahan kebudayaan kita ya. Oke, keempat itu adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dan keperluan keadaan dan kondisi baru yang ditimbulkan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Kelima, banyak kesulitan yang dihadapi. Nah, inilah yang sama dengan poin kedua tadi. Timbul cara kita, ide kita atau akal kita untuk menyelesaikan bagaimana caranya pandemi ini akan segera kita akhiri. Oke, keenam, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Nah, dari mana kita dulunya cuman butuh ketika SD kita tidak banyak keperluan, tapi ketika kita sudah mulai masuk bangku SMA, kuliah, apalagi nanti sudah makin banyak kebutuhan kita. Ketujuh, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru. Contohnya kita senantiasa tetap menerima tapi tetap membatasi diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak batasi dari budaya luar ke kita, nanti budaya Indonesia itu hilang, terhapus oleh budaya luar. Masya Allah, itu jangan sampai terjadi ya di generasi kalian. Oke, kedelapan, sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke, dari mana pemerintah pendidikan Indonesia senantiasa memberikan hal-hal baru. Dari mana kurikulum dulu KTSP sekarang sudah masuk K13 revisi hingga kurikulum saat ini K13 revisi 2017 ya. Oke, senantiasa kita pakai sekarang. Oke, lanjut. Nah, teori utama dan pola perubahan sosial. Menurut Robert H. Lauder, itu ada dua teori utama. Pertama itu teori siklus, ya, seperti ini. Bisa kita baca ini, siklus yang berulang-ulang katanya ya. Oke, dari masyarakat primitif, tradisional, modern, balik lagi ke tradisional, primitif, modern, terus itu berulang terus. Nah, kemudian teori yang kedua itu ada teori perkembangan. Nah, ini lebih cocok ya. Dulu masyarakat primitif beda dengan masyarakat sekarang ya. Kita berkembang. Dimana dulunya orang-orang masa kerajaan itu tidak mengenal yang namanya HP, WiFi, kemudian laptop ataupun Gojek ataupun TV ya. Namun sering perkembangan waktu mereka berubah. Nah, ketika masuk masyarakat tradisional, mereka mulai mengembangkan teknologi-teknologi sederhana seperti membajak
sawah dengan kerbau ataupun sapi ya. Kemudian masyarakat modern ialah kita sekarang, di mana kita senantiasa memiliki banyak pengetahuan dengan teknologi yang tersedia. Contohnya kita kalau mau pergi ke suatu tempat tinggal pesan Gojek, kita tinggal dijemput. Kemudian kalau kita mau males keluar, kita tinggal pesan GoFood. Kemudian ketika kita mau terbang ke Amerika ataupun Arab Saudi, kita tinggal naik pesawat. Yang dulunya itu ketika di masyarakat primitif itu tidak ada. Nah, kemudian ketika kita mau kangen dengan teman kita, ingin lihat wajahnya, itu ada di layar kaca kita, tinggal video call saja. Oke, ini paling setuju. Ini Bapak paling suka itu ya, perkembangan ini ya. Oke, terima kasih. Doa penutup majelis. Oke, kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan silakan tambahkan di kolom komentar Google Classroom. Kalau tidak ada, nanti sudah Bapak siapkan beberapa soal, nanti ada link Google Form yang akan kalian isi ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.